masak ayam 2 ekor di lebaran ke-1 dan masaknya pakai kayu bakar. Apalagi bumbunya dihaluskan menggunakan diulek, tidak diblenderkan, jadi mantap kali lah. Kemananya kalian hari ini jalan-jalan weh? Apakah di rumah aja bersama keluarga ataupun jalan-jalan keluar tempat wisata gitu kan? Kalau kami ke pestanya weh. Yang pasti keluar dari kampung inilah, pokoknya nggak ke ladang lah kita pas lebaran ini ya kan. Udah masak aja bumbu ini, kita masukkanlah dulu ayam ini kan. Ayam yang kami masak ini ada 2 ekor lah kan. Jadi bisa lah nanti nih kan untuk 2 disurdukkan. Karena dagingnya sudah mulai empuk, kita masukkanlah santan kental ini, lalu kita aduk-aduk sampai airnya yang mendidih dan santannya tidak pecah. Dan ini digantikan sama botoku memasaknya karena aku lagi sarapan ini. Oke, sudah masak aja ayamnya. Sekarang kita keluarkan kuahnya, lalu kita masukkanlah kelapa gongseng yang sudah dihaluskan tadi. Perdana nyemprot dan panen pinang yang banyak karena ditumbangi kayu kemarin. Kayunya sengaja ditumbangnya karena ini memang tanaman, bukan kayu liar ataupun kayu yang di hutan. Anak sekolah lagi libur 2 minggu untuk menyambut lebaran. Langsunglah kita bawa Atong ke kebun orang ini bermain ataupun liburan. Setelah beberapa minggu kemarin musim kemarau, sekarang sudah turun hujan. Jadi memompa laku hari ini biar kita bersihkan kemarin penanaman kunyit. Sebenarnya kemarin sudah bersih kalinya penanaman kunyit ini, tapi kunyitnya itu ataupun bibitnya itu belum bertunas. Jadi sekarang sudah bertunas, terus tempat penanamannya sudah menghijau kembali. Langsunglah kita semprot biar langsung kita tanam nanti. Jadi inilah aku perdana menyemprot lah kan. Selama ini nggak pernah aku menyemprot ataupun memompa. Lupa pula aku bawa masker tadi dari rumah. Aku tutupi pakai topi anakku aja lah mukaku ini, hidungku ini. Ternyata sudah enak memakai pompa listrik ini yang nggak terlalu capek kita menggohek-gohek gitu. Otomatis aja gitu langsung disemprot. Beda kayak pompa zaman dulu kan, capek kali memakainya, harus dipompa-pompa dulu. Waduh, saking asiknya menceritakan pengalaman perdana memompa ini, jadi lupa aku menawarkan kalian makan siang weh. Ayo makan siang lah kan. Oh ya, kemarin kan ada sini tanaman PT sama durian di ladang ini yang begitu besar pokoknya, tapi nggak bagus lagi. Tanamannya udah mau mati kayak gitu kan, tapi masih bagus kayunya. Jadi kita tebang aja, terus kayunya dijual. Jadi sewaktu menebang durian semalam, ditumbangilah tong pohon pinang ini satu pas berbuah kan. Jadi kita ambil ada 2 tandan ini yang udah bisa dipanen ataupun dijual. Jadi kita kumpulkan di gubuk biar dikupas lalu dijual. Dan ranting-rantingnya ini yang berserakan ini kita kumpulkanlah dulu biar nggak susah nanti menderes. Jadi kalau udah kita kumpulkan kayak gini kan, giliran nanti ranting-rantingnya ini udah kering, kita bakarlah biar bisa kita sini menanam tanaman muda. Ku tatap ke arah langit, rupanya udah mendung kan. Ayolah kita pulang, kata mamaku. Pulanglah kami Atong. Jadi inilah batang-batang pohon yang udah ditebang semalam. Bukan batangnya lagi ini namanya. Kalau batangnya udah diangkut semua. Kalau ini tinggal tutuhnya namanya kalau di tempatku. Sudah mendekati lebaran, jadi lagi rame membuat kolang-kaling. Setelah beberapa hari tidak pergi ke ladang, jadi hari ini kita pergi dulu. Tapi setelah pulang sekolah, biar ada kawanku yaitu kakak Mika. Rupanya waktu di tengah perjalanan, jumpalah sama orang ini yang membawa kayu ini. Ada pula yang menebang kayu di sana kan. Jadi balok-balok ini diangkat menggunakan inilah. Sudah nyampe aja di gubuk. Yang pertama kita lakukan memetik cabai rawit ini dulu sedikit. Kalau kalian tonton videoku yang 3 bulan yang lalu mau menanam kunyit, jadi inilah bibitnya kan. Rupanya sudah bertunas. Padahal kemarin udah lama aku menunggu. Padahal tempat penanamannya ini kan udah kembali menghijau. Padahal kemarin udah bersih tapi itu belum bertunas. Kayak mana ini kan harus dipompa lagi nih. Ya udah besoklah kita pikirkan cara penanamannya itu kembali. Jadi inilah ada pining rupanya sini tadi kan cuma dapat 1. Lanjutlah kita ngambil kincung. Jadi yang menderes ini tadi mamakunya. Udah gimana sayur kangkung sama bawang pere yang kutanam 2 minggu yang lalu, pikirku langsunglah kami berangkat ke situ kan. Rupanya kering kerontang lah kan. Kayak mana lah lagi musim kemarau di tempat kami. Air di gubuk kami rupanya sudah kering juga. Kayak mana ini pikirku, langsunglah aku bergegas Atong ke gubuknya edakku kan. Rupanya ada sini air sedikit, langsunglah ku ambil. Jadi ku ambil Atong 1 jeriken ini kan, siapa tahu nanti dibutuhkan tah memompa edak itu. Jadi nggak ku habiskan, ini aja lah ku ambil kan, ku siramkanlah secukupnya di sini. Udah menjeritnya mereka ini sebenarnya minta tolong kan, minta air minum karena udah kehausan, kekeringan gitu kan. Jadi kita lah harus berinisiatif mengasih minum. Oke, saatnya kita pulang ke rumah. Rupanya di tengah jalan mulai ini kan, inilah balok-balok yang dilangsir abang-abang itu tadi. Sebelum nyampe rumah, singgah kami di rumah edakku ini, mereka lagi mengolah kolang-kaling. Jadi buahnya tuh aren itu ataupun buah halton namanya di tempatku direbus itu kan. Setelah itu dipotong lalu dicongkel lah tong kolang-kalingnya itu dari dalam. Kalau penasaran kalian proses pembuatan kolang-kaling lebih lengkapnya ada di videoku yang 2 bulan yang lalu. Oke, terima kasih. Baru tahu rahasia pisang goreng biar empuk dan rapuh, langsung ludes seketika. Hai guys, selamat bertemu kembali dengan video saya. Jadi ini ceritanya saya mau masak pisang goreng dan singkong. Sebelum memasak kita harus menyuci piring terlebih dahulu. Ini piring tadi malam dan sisa memasak saya tadi pagi. Walaupun hari ini kami tidak
tidak ke ladang, tapi tetap aja sibuk walaupun di rumah ya guys. Selesai mencuci piring, saya harus membersihkan kamar mandi biar tidak licin. Kita brus aja sampai bersih. Jadi sebelum kita lanjut beberes rumah, saya ada singkong yang dikasih Eda semalam. Jadi kita rebus dulu sebelum bikin tela-tela guys. Jadi kita bersihkan di kamar mandi aja biar lebih mudah. Kan tadi kamar mandinya sudah dibrus, jadi sudah steril. Ternyata singkongnya banyak yang tidak bagus, jadi kita ambilnya yang bagus aja. Nanti kan sekalian memasak goreng pisang. Tidak tahu kenapa kelihatan dari luar bagus semua, ternyata di dalam itu nggak bagus guys. Jadi karena yang bagusnya cuma sedikit, kita memasak atau merebus pakai periuk kecil aja. Jadi langsung kita aja masak di kompor. Nanti kan tunggu dingin agak lama, jadi kita sambil beres-beres dulu. Karena saya keasikan ngapel dan nyapu rumah, ternyata singkongnya sudah kering guys. Maaf ya, lagi pengisian suara, ada suara anjing tetangga lagi menggonggong. Jadi setelah beberes rumah, langsung aja kita kupas pisang yang dipanen semalam, agar langsung kita goreng juga bersama ubi yang direbus tadi biar kita iris-iris juga. Setelah kita kupas, kita bentuk seperti yang dijual-jual itu loh guys. Jadi ceritanya ini biar kita seperti yang beli juga, jadi rasanya kan makin nikmat. Jadi pisang yang direbus tadi juga kita iris juga, membikin tela-tela tapi tanpa bumbu ya guys. Ini rasa original. Untuk menggoreng pisangnya kita menggunakan tepung jagung dan tepung roti. Tapi takarannya 2:1, lebih banyak tepung rotinya dibanding tepung jagungnya. Jadi minyak gorengnya sudah kita panaskan, langsung aja dimasak satu persatu. Warna aslinya ini lebih cantik ya guys. Ini pakai HP kentang jadi warnanya agak memerah gitu. Gorengannya sudah masak guys. Mari merapat bagi yang mau. Sampai di sini dulu video saya guys. Kami mau makan gorengan dulu. Bye bye. Ketika hari libur sengajanya aku bangun telat karena hanya di situ kesempatanku. Kalau sudah masuk sekolah mana bisa. Pagi ini aku bangun 6:30. Sebelumnya Horas Batahaga-Nupan. Jadi memang udah siang kali. Jadi langsung aku beberes di dapur ini. Lupa pula aku mengikat rambutku itu guys. Udah kayak mamak lampir, mamak dapur. Oh iya, nasi udah aku cetekkan ya, tapi nggak kurekam pala tadi. Setelah itu langsunglah ke kedai. Ku hidupkan dulu lampu ini. Nah, aku bukalah kedai ini. Bapak Dapin masih tidur. Gak apa-apa lah pikirku ya kan. Seperti biasa ini harus manjat ini untuk mengaitkan apa itu. Apanya Mak Dapin? Ah itulah itu. Nah kalian lihat lah ini udah siang kali kan. Kayak gini lah penampakannya di luar guys. Setelah itu ku buka juga lah ini pintu samping ini. Ternyata pembeli sudah datang ini. Mungkin sudah ditungguin buka ya kan. Pembelinya adalah oma-oma yang mau masak. Kenapa lama buka? Iya kesiangan ku bilang lah. Setelah itu langsung lah ku ambil apa yang mau ku masak. Kayak gitulah kalau oma-oma ini kan baru bangun langsung mikir apa yang mau dimasak ya. Ya udahlah apa yang ada lah ku masak. Jadi udah ku ambil lah ini. Langsung lah aku menuju ke dapur. Rencana aku hari ini masak sayur putih, ikan teri tambah telur sambal. Telurnya kita rebus aja ya. Nah ini dia. Setelah itu ku iris-iris lah dulu sayur ini ya kan. Sekalian lah sama perbumbuannya. Ku iris-iris juga lah ini bumbu untuk sayurnya. Gak usahnya pala ku bikin tutorialnya ya. Karena lebih pandainya kalian masak daripada aku guys. Sembari Mamak Dapin masak, suamiku lah dulu jualan. Oke sudah masak menu kita hari ini. Setelah itu lanjutlah lagi aku mencuci pakaian. Jadi memang kan selama libur ini kesiangannya kami bangun 6:30 lah. Kalau sama kami 6:30 itu udah lama ya. Kalau masuk sekolah itu jam 4 atau jam 5 pagi udah bangunnya aku. Kalian jam berapanya bangun pagi guys? Jadi memang pas libur ini kesempatan lah aku tong. Tapi nanti pas masuk sekolah, terasa kali lah nanti badan ini. Bangun pagi harus jam 4 atau jam 5 weh. Tapi nggak apa-apa dinikmati aja lah. Oke kita jemurilah dulu pakaian ini. Karena sudah banyak kali piring ini. Jadi kuputuskanlah untuk mencucinya di kamar mandi aja. Biar cepat pikirku. Aku memang kayak gitu kalau udah banyak kan piring. Di sininya aku cuci. Lebih sat-set aja rasaku. Nah inilah kan udah membilas. Itu adanya mesin cucimu Mak Dapin. Kenapa kau tadi cuci tangan? Iya yang ku cuci tangan itu kan. Yang nggak bisa di mesin lah. Baju-baju yang bagus gitu ge. Nah kalau baju harian barulah di mesin. Nggak tahu lah kalau kalian kayak gitunya atau enggak. Oke sudah selesai. Lanjutlah kita lagi menyapu dari dapur ini. Karena basah tadi bajuku pas nyuci itu jadi kan. Jadi gantilah pakaianku. Lanjutlah aku menyapu kedai ini. Pokoknya kayak gini-gini aja lah terus kerjaan Mamak Dapin ini selama libur. Ke ladang pun kemarin paling 1 hari lah. Jadi hari ini Bapak Dapin aja ke ladang. Tadi ku bilangnya memang ikutlah kami ke ladang ya. Terus dibilang lah di rumah aja lah kalian bereskan rumah katanya. Aku aja yang ke ladang. Oh hamada aku bilang lah. Karena udah siang dan waktunya makan pulanglah suamiku. Jadi memang kalau kami nggak ikut ke ladang nggak mau dia makan di ladang. Sepi kali ku rasa kalau makan sendirian di ladang katanya. Kebetulan aku pun sudah lapar kali ya kan. Jadi makanlah dulu kami. Entah kenapa kami suka kali makan di depan ini. Nah inilah kedai yang sudah ku bersihkan tadi. Nah inilah dapurnya. Pokoknya kalau udah selesai pekerjaan lega kali lah ya kan. Bisa lah santai-santai setelah ini. Terima kasih sudah menonton ya Horas. Belanja kali ini pakai roda 4. Seperti biasa belanjanya ke Siantar ininya. Horas Batahaga-Nupan. Jadi hari ini aku sama suamiku belanja lah dulu. Tapi kali ini pakai roda 4. 2 kereta maksudku kan 4 juga rodanya. Jangan kalian pikir mobil ya. Kalau itu nggak terbeli kita. Oke kita percepat aja kita sudah sampai di perluasan. Jadi langsung aja kita ke langganan. Inilah situasi terkini pajak perluasan. Oh iya pajak itu sama dengan pasar ya. Jadi kalau ku bilang pajak itu namanya pasar. Kayak gitunya sama kami dah. Oke langsunglah kami ambil jajanan. Sebenarnya udah kami tulisnya apa yang mau dibelanjakan.
Tapi kalau jajanan ini nggak perlu ditulis. Kalau ini kami ambil aja. Nah, berdua lah kami ngambil kan, biar cepat. Karena setelah ini masih banyak urusan kami. Jadi harus gercep lah. Oke, ini dia sudah terkumpul apa yang kita belanjakan. Perluasan ini sekarang lagi proses perbaikan karena musibah yang kemarin. Nah, kereta yang satu kita tinggal lah dulu di langganan karena ada urusan kami yang lain kan. Makanya kami satu kereta lagi. Lanjutlah lagi kita ke toko sepatu. Maklumlah kalian sama perjualan ini. Nah, sudah mau masuk sekolah, kita belanjakanlah dulu sepatu sekolah. Oke, kami tinggal lagi belanjaan. Masuklah kami ke dalam pajak Horas ini. Mau ngapain Mak Dapin? Iya, udah lapar kami. Makanya makanlah dulu kami. Kami makan di sini. Siapa yang sudah pernah makan di sini, weh? Lauknya mantap kali lah pokoknya. Aku tadi pesan ikan nila asam manis. Sementara suamiku pesan ikan mayong. Makin lahap lah kurasa karena ada ikan asinnya juga. Jadi nggak berapa lama langsung ludes lah kami buat ya. Karena memang udah lapar kali kami tadi itu. Nggak lupa juga kami membungkus untuk mertua dan anak-anak. Oh iya, anak-anakku tadi dijaga sama tuanya ya. Setelah itu baliklah lagi kami ke toko sepatu tadi. Kita skip aja ya. Udah sampai lagi kita ke langganan yang di perluasan tadi. Nah, yang di dalam goni itulah tadi sepatu itu. Bukan cuma sepatu sekolah. Sandal pun adanya. Lanjutlah lagi kita belanja yang lain. Jadi di sini berbagi tugas lah aku sama Bapak David. Dia pun belanja juga nya. Beli tomat lah dulu aku. Harganya tomat ini sudah mulai turunnya. Setelah itu lanjut belanja sayuran. Inilah belanja aku semua. Jadi ku angkatilah dulu belanjaanku ini ke langganan yang tadi. Duduklah dulu aku di sini menunggu Bapak David belanja. Udah datang. Nah, yang di dalam along-along itulah belanjaannya. Jadi diturunkanlah dulu belanjaan ini biar disusun lagi ya kan. Inilah muatannya. Kalau aku cuman bawa sepatu ininya. Jadi kami angkatlah dulu ini ke keretaku kan. Setelah itu diikat Bapak David inilah ya kan. Bikin ikatannya ya biar nggak lepas nanti. Takut aku loh, aku bilang lah. Halo, tenang malah kau izin. Gitulah katanya. Jadi langsung lah kugaskan ya kan. Karena memang sudah sore. Takutnya nanti hujan di jalan. Bisanya ku ini Pak Dapin, ku bilang lah bisanya. Ternyata bisanya rupanya guys. Gak lupa juga ku videokan Bapak Dapin dari belakang. Kayak gitulah gayanya setiap belanja. Banyak kali barang bawaannya kan. Oke, kita sudah mulai mendekati kampung. Ini sudah berada di Simpang 4. Oke, kita sudah sampai di rumah. Cuaca hari ini memang panas sekali ya. Jadi memang terasa kali capeknya. Istirahatlah dulu kami bentar. Setelah itu kami angkatilah lagi barang-barang ini biar selesai kerjaan ya kan. Jadi siapa nanti yang menyusuni itu Mak Dapin? Bapak Dapin sama Mama Dapin lah. Oke lah ya, sekianlah dulu vlog dari Mama Dapin hari ini. Terima kasih sudah menonton.